Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa atba'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimat dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan peluang bagi kita untuk menambah amal ibadah kita, yang mana salah satunya adalah dengan cara mengikuti atau mendengar pelajaran yang berkaitan dengan agama. Dan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, termasuk di dalamnya juga muslimah. Maka dalam hadis ini kita dapat memahami bahwasanya suatu hal, ya, suatu ibadah yang bersifat wajib, yang tidak lepas dari kehidupan kita, salah satunya adalah belajar ilmu agama. Jadi jangan sampai terpatri dalam benak kita ibadah wajib itu hanya ya yang umumnya saja, sholat, zakatul mal, ya, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Tapi kita perlu ketahui juga, ya, wabil khusus para muslimah, di sana ada sebuah ibadah lain yang hukumnya itu wajib, dan itu adalah belajar ilmu agama. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tidak asing bagi kita bahwasanya ilmu terbagi menjadi dua, ya. Ada ilmu yang sifatnya wajib dan ada ilmu yang bersifat sunnah. Ilmu yang bersifat wajib contohnya adalah seperti ilmu tentang Allah, ya, yang berkaitan tentang mentauhidkan Allah, ya. Kemudian juga ilmu tentang syirik, ya, agar kita kenal apa itu syirik sehingga kita menjauhinya. Begitu pula ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum, ya, seperti tentang sholat, bagaimana kita melakukan sholat wajib, bagaimana kita bertoharoh, karena yang namanya sholat tidak sah, ya, kalau tidak didahului dengan toharoh. Begitu pula ilmu tentang puasa Ramadan dan yang lain sebagainya, yang sifatnya itu adalah wajib, ya. Begitu pula ada ilmu-ilmu, itu kalau yang pertama tadi adalah ilmu yang bersifat wajib bagi seluruh manusia pada umumnya, bagi seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat pada umumnya. Begitu pula ada ilmu-ilmu yang bersifat sunnah secara relatif atau nisbi, ya. Contohnya seperti ilmu tentang haji atau umroh bagi orang yang belum mampu melakukannya, ya. Atau ilmu yang mengajarkan tentang zakatul mal misalnya bagi orang yang belum memiliki harta yang mencapai nisab, ya. Maka hukum mempelajari ilmu-ilmu seperti ini bagi seseorang yang memang belum terkena kewajiban yang berkaitan dengan hal-hal ini, hukumnya adalah sunnah. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai pribadi seorang muslimah tentunya tidak boleh merasa rendah diri maupun minder, ya, merasa bahwasanya ini bukan passion kami, ya, atau belajar itu bukan passion kami, ya. Passion kami ya yang berkaitan dengan rumah tangga dan sebagainya. Tidak seperti itu, ya. Tapi kalau kita melihat di para salafus saleh, maka kita bisa mendapati sebagian dari mereka atau bahkan mereka pun juga belajar, ya. Bahkan tidak jarang sebagian atau di antara mereka ada yang berhasil menjadi seorang alimah, seorang ulama, ya. Jadi nisaul ulama, ya. Jadi ulama-ulama dari kalangan wanita. Contoh mudahnya adalah ibu kita, ya, Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang mana beliau dijuluki dengan afqahun nisa, ya, wanita yang paling fakih. Kalau kita mencoba membuka-buka kitab fikih, maka tidak jarang kita akan dapati wa hadza qaulun qalat bihi Aisyah, ya. Ini adalah pendapat di antaranya pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan beliau memiliki peran yang besar dalam ilmu, wabil khusus adalah ilmu fikih, ya. Dan banyak contoh-contoh yang lain, ya, seperti salah seorang
wanita, kalau nggak salah itu dari kalangan tabi'in, ya, ada yang bernama Ummu Darda. Ya. Ummu Darda ini pernah mengatakan, aku telah mencoba seluruh ibadah dan aku tidak mendapatkan suatu ibadah yang lebih nikmat dari mujalasatul ulama, atau belajar, ya, hadir di majelis ilmu, ya. Dan juga salah seorang muslimah yang mana beliau adalah istri dari seseorang alim yang bernama Ibnu Hajar Al-Haythami, salah seorang ulama dari ulama Syafi'iyah. Beliau biasa membantu suaminya dalam membaca maupun murojaah, ya, mentelaah kitab-kitab yang ada. Itulah segelintir dari contoh-contoh kiprah kaum muslimat dalam ilmu ini, ya, dalam bidang ilmu ini. Para muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita berbicara tentang bidang ilmu yang harusnya digeluti oleh para wanita, tentu tidak bisa disamakan dengan para pria atau laki-laki. Secara umum, antara laki-laki dengan wanita, mereka memang ada bab-bab tertentu yang memang mereka ini harus mempelajarinya, ya. Masalah sholat, ya, masalah zakat, masalah puasa, dan lain sebagainya, ya. Namun di sana ada beberapa hal juga yang perlu kita perhatikan, ya, bahwasanya wanita itu berbeda, ya. Ini juga sekaligus sebuah saran, ya, atau opini pribadi bagi kita mungkin yang memiliki lembaga pendidikan atau mencoba mendidik anak-anak kita memiliki anak laki-laki dan perempuan, itu harus dibedakan cara mendidiknya. Laki-laki memiliki beberapa bab tersendiri, ya, misalnya masalah jihad, ya, masalah jinayat, ya, jinayat itu masalah pidana, ya, dalam fikih ada seperti itu. Kemudian masalah qadha, kehakiman, ya, ini contoh-contoh beberapa ilmu yang seorang laki-laki memang harus punya peran besar dalam masalah itu. Berbeda dengan wanita. Wanita tentu memiliki bab tersendiri pada ilmu-ilmu yang akan dia pelajarinya, ya. Seperti misalnya masalah tarbiyatul aulad, ya, mendidik anak, kemudian masalah fikih-fikih yang memang berkaitan dengan kekhususan mereka, ya. Kemudian juga masalah ya, pranikah dan sebagainya, ya. Bahkan salah seorang guru kami yang bernama Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, beliau pernah menukilkan sebuah perkataan dari salah seorang ulama tafsir yang bernama Thahir Ibn Ashur rahimahullah. Di situ dalam kitabnya yang berjudul Alaisa Subahu Biqarib, di situ beliau menyebutkan dahulu para ulama atau orang-orang terdahulu itu tatkala mendirikan sebuah sekolahan khusus wanita, itu mereka fokus dalam pengajaran itu yang pertama kepada Al-Quran, ya, mengajari Al-Quran. Yang kedua Al-Kitabah, yaitu tulis menulis. Kemudian Al-Ghazal wa Nasj, ya, atau yang berkaitan dengan syair, ya. Maksudnya apa? Maksudnya bukan berarti hanya belajar itu saja, ya. Namun di sana ada prioritas yang harus dilakukan oleh seorang muslimah dalam memilah-milih ilmu yang akan dia pelajari, ya. Tentu sebagai contoh misalnya, seorang muslimah itu dia lebih membutuhkan belajar tentang pendidikan anak, ya, tentang fikih-fikih yang berkaitan dengan kewanitaan, ya, tentang rumah tangga. Dia lebih membutuhkan hal itu daripada dia belajar sebagai contoh misalnya usul fikih atau mustalah hadis, ya. Kita tidak bilang seorang wanita melarang atau tidak boleh belajar usul fikih atau mustalah hadis, ya. Namun di sana ada hal-hal yang perlu diprioritaskan, ya. Ada hal-hal yang perlu dia utamakan sebelum dia mempelajari hal-hal yang lain yang di mana biasanya para laki-laki itu adalah babnya mereka, ya. Jadi seperti itu. Itulah sedikit muqaddimah dalam masalah ini, dan insya Allah tentang materi yang akan kita kaji bersama insya Allah yaitu sebuah buku yang bernama Al-Fiqhul Muyassar lil Mar'atil Muslimah yang disusun oleh Syekh Mahmud Al-Misri Abu Ammar, yang mana insya Allah kita akan coba membahas hal-hal yang memang dibutuhkan bagi seorang muslimah, ya, dari segi thaharah, dari segi sholat, dan yang lain sebagainya. Itulah sedikit muqaddimah yang kita sampaikan.
insya Allah kita langsung mencoba untuk membahas kitab ini, ya, yang mana akan kita mulai dari kitab Thaharah, ya, yang mana berkaitan dengan bersuci, ya. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya thaharah atau bersuci itu terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah thaharah ma'nawiyah, yang mana artinya adalah bersuci secara maknawi, ya, atau yang abstrak, ya. Jadi yaitu maksudnya adalah thaharatul qalb minasyirki wal ma'asi. Jadi mensucikan hati dari kesyirikan dan maksiat-maksiat, ya. Ini jenis yang pertama, yaitu thaharah maknawi, ya, berkaitan dengan jiwa kita, ya. Ya, dan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, ya. Menurut pendapat yang sahih di kalangan para mufassir, maksud najis di sini adalah najis keyakinannya, ya. Jadi orang-orang musyrik itu najis keyakinannya, ya. Ini menunjukkan kita seorang muslim maupun muslimah harus memperhatikan kesucian batin atau jiwa kita, yaitu dengan cara menjauhi kesyirikan maupun maksiat. Kemudian jenis thaharah yang kedua, jenis bersuci yang kedua adalah at-thaharah al-hissiyah, ya, atau bersuci yang sifatnya zahir, ya, yaitu mensucikan jasad, ya. Jadi kalau yang pertama mensucikan jiwa atau batin, kalau yang sekarang adalah mensucikan jasad kita yang zahir, ya. Dan ini yang dibahas dalam ilmu fikih yang insya Allah akan kita jabarkan setelah ini. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memasuki tentang maksud dari kata at-thaharah, ya, yaitu thaharah yang kedua, thaharah jasad, ya, thaharah yang zahir. Apa maksudnya? Thaharah secara bahasa artinya adalah an-nadhafah atau bersih, ya. Sedangkan secara syariat maka bermakna raf'ul hadathi wa izalatun najasi, ya, yaitu adalah mengangkat atau menghilangkan hadas dan menghilangkan najis, ya. Jadi secara syar'i ada dua. Thaharah itu adalah takrifnya atau pengertiannya menghilangkan hadas maupun najis, ya. Jadi hadas itu lebih yang sifatnya adalah abstrak, ya, seperti wudunya batal karena buang angin dan lain sebagainya, ya. Adapun yang najis maka itu lebih bersifat non abstrak atau bisa diraba, ya. Itu bedanya hadas dengan najis. Dan insya Allah pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini atau dalam pembahasan kitab ini itu ada 4, ya, yang berkaitan dengan thaharah ini, yaitu yang pertama adalah izalatun najasah, menghilangkan najis, yang mana menghilangkan najis, kemudian tentang wudu, ya, kemudian tentang mandi. Yang dimaksud mandi di sini adalah mandi besar, ya. Jadi kalau ada kata al-ghuslu di dalam kitab-kitab fikih, maka maksudnya adalah mandi besar, ya. Jadi bukan sembarang mandi atau mandi yang pada umumnya, ya. Kemudian yang ketiga atau yang keempat adalah at-tayammum, ya, yang mana tayamum ini adalah sebuah solusi bagi orang yang tidak bisa melakukan wudu maupun tidak bisa melakukan mandi besar. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki makna dari thaharah syar'iyah, ya, atau thaharah yang bersifat jasadiyah tadi, ya. Di sini terbagi menjadi dua, ya, sebagaimana kita ketahui dari pengertian tadi, ya. Tadi pengertiannya thaharah apa? Yaitu adalah raf'ul hadas wa izalatun najasah, menghilangkan hadas maupun najis. Maka di sini thaharah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah thaharah hakikiyah, ya, yaitu thaharah yang sifatnya zahir, ya, non abstrak, bisa diraba, yaitu adalah at-thaharah mina al-khabath, ya, menghilangkan najis, ya. Misalnya kita terkena kotoran, ya, kotoran dari hewan yang kotorannya najis, atau maaf misalnya terkena kotoran manusia, maka kita wajib menghilangkan najis ini, ya. Ini menghilangkan kotoran, ya,
atau toharoh yang sifatnya zahir, ya, tampak, bisa diraba, ya. Dan harus kita hilangkan dari badan kita, ya, dari 3 hal, ya, jadi badan, baju, dan tempat kita, ya, saat misalnya kita mau sholat, ya, maka harus kita pastikan 3 hal ini harus dalam keadaan suci, yaitu baju kita, badan kita, dan tempat sholat kita harus suci dari najis. Jenis toharoh yang kedua adalah toharoh hukmiyah, ya, atau maknawiyah, yang mana artinya adalah bersuci yang sifatnya abstrak, ya, jadi tidak bisa diraba. Seperti contohnya wudhu, ya, karena wudhunya batal, ya. Kemudian mandi besar, ya, karena junub. Maka ini adalah toharoh-toharoh dari hadas, ya. Yang hadas itu sendiri adalah suatu hal yang abstrak, ya, tidak bisa diraba. Beda dengan najis. Najis bisa diraba, ya. Jadi itulah 2 jenis toharoh, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Dan toharoh dari dalam hal ini itu bisa dilakukan dengan 3 macam, ya, 3 macam cara, yaitu yang pertama toharoh kubro atau bersuci yang sifatnya besar, yaitu adalah mandi besar. Ini adalah khusus hadas yang besar, ya, seperti junub, ya, atau haid atau nifas, ya. Kemudian juga ada toharoh sughro, toharoh yang kecil, yaitu adalah wudhu untuk menghilangkan hadas-hadas yang sifatnya kecil. Dan yang terakhir adalah at-tayammum, ya, yang mana bisa dilakukan oleh seorang muslim tatkala dia ada uzur atau tidak bisa melakukan mandi besar maupun wudhu. Nah, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memasuki masalah air, ya. Dan air ini adalah merupakan barang paling utama dalam toharoh, ya. Jadi barang paling utama dalam toharoh adalah air, ya. Air di sini disebutkan, ya, di sini dibagi oleh penulis, ya. Di sini disebutkan jenis air yang pertama disebut dengan ma'ul mutlak, ya, atau ya air secara mutlak, ya. Jadi ya air tanpa embel-embel seperti itu. Dan hukum air yang seperti ini adalah tohur, ya. Apa maksudnya tohur? Tohur itu maksudnya tohirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi, ya. Jadi dia secara zat airnya itu suci, ya. Alias apa? Alias kalau misalnya kena baju kita atau terkena badan kita, itu tidak menyebabkan misalnya sholat kita batal, ya. Yang kedua, mutahhirun li ghairihi, dia bisa mensucikan, ya. Alias maksudnya apa? Kita bisa menggunakan air ini untuk berwudu maupun mandi besar, ya. Ini yang dinamakan al-ma'u al-mutlak, ya, air tanpa embel-embel, ya. Jadi dia suci secara zat dan dia bisa digunakan untuk bersuci. Nah, dan di sini disebutkan beberapa contohnya. Yang pertama diantaranya adalah ma'ul matar, ya, air hujan. Maka boleh kita berwudu menggunakan air hujan, ya. Kemudian wasalj, ya, embun, wal barad, es dan lain sebagainya, salju, ya, dan yang lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi, ya. Dan Allah telah menurunkan kepada kalian dari langit air, ya, yang mana air tersebut bisa kalian gunakan untuk bersuci. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan sungguh kami telah menurunkan dari langit air yang suci. Ini semua menunjukkan bahwasanya air hujan, air embun, ya, yang berasal dari langit, ini semua air suci, ya. Dia suci secara zat dan bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian para kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara contoh air mutlak yang lain, ya, yaitu yang suci dan mensucikan adalah ma'ul bahar, ya, atau air laut, yang mana berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang ada yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya, kami ini sedang naik kapal, ya,
Dan masalahnya kami sekarang ini cuman membawa sedikit air. Ya. Kalau kami gunakan air ini untuk wudhu, ya, kebetulan mungkin masuk sholat dan mereka ingin melakukan sholat, maka mereka bertanya, kalau kita gunakan air yang sedikit ini untuk wudhu, ya, maka kita akan kehausan. Ya. Nggak mungkin minum air laut. Ya. Tapi kalau mereka berada di suatu hal yang terdesak gitu loh ya. Ini kalau buat wudhu kita haus ya, terus gimana caranya biar kita bisa wudhu? Ya. Maka sahabat itu bertanya, bolehkah kami berwudhu menggunakan air laut? Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Ya. Dari hadis ini pula kita dapat mengambil faedah para sahabat itu kalau tidak tahu bertanya. Ya. Jadi di mana mereka punya kesempatan untuk bertanya, mereka akan segera bertanya. Kalau saat itu ada Rasulullah SAW, mereka akan langsung tanya dulu. Ya. Tanya dulu baru melakukan. Ya. Tapi kalau di suatu keadaan yang mana mereka tidak bersama Rasul SAW, maka begitu mereka sampai Madinah, begitu mereka sampai tempat tinggal mereka, mereka langsung tanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum perbuatan yang telah mereka lakukan. Kemudian di antara contoh lain dari air yang suci dan mensucikan atau air mutlak adalah ma'u zamzam. Ya. Air zamzam, air yang penuh barokah, ya. Yang mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ma'u zamzam lima syuribalahu. Ya. Air zamzam itu tergantung niat peminumnya. Ya. Kalau yang minum pengen biar sembuh, ya, maksudnya sebagai sebab datangnya kesembuhan dari Allah, maka insya Allah bisa sembuh. Yang minum diniatkan supaya bisa mudah menuntut ilmu misalnya, insya Allah pun bisa. Ya. Jadi ini termasuk keberkahan air zamzam. Dan air zamzam pula dibolehkan ya untuk wudhu. Ya. Jadi jangan sampai ada anggapan karena ini adalah air yang berbarokah, maka jangan sampai buat wudhu, ya. Namanya wudhu menghilangkan hadas, ya, atau untuk menghilangkan najis lah ya, katakan ya. Maka tidak apa-apa, ya. Jadi boleh untuk menghilangkan hadas maupun najis. Ya. Yang mana ini sebagaimana hadis dari Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah meminta diambilkan satu biji jilin, ya. Sijil itu satu ember lah ya, satu ember dari air Zamzam. Maka beliau pun meminumnya dan berwudu menggunakannya. Kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, di antara contoh lain dari air yang suci dan mensucikan yang di sini disebutkan, contoh terakhir, yaitu adalah air yang air yang dia ini berubah, ya, entah itu warnanya, baunya atau rasanya. Tapi karena saking lamanya dia, ya, jadi saking lamanya dia berada di tempat tersebut, itu sampai berubah warna, bau maupun rasanya. Ya. Tapi harus disyaratkan, berubahnya ini bukan karena benda najis. Ya. Jadi contohnya apa? Contohnya misalnya kita menyimpan air dalam ember, ya. Kemudian kita tinggal 1 bulan. Maka ketika kita pulang, kalau kita agak cium atau kita rasakan, mesti ada perbedaannya, ya. Entah itu mungkin ada bau-bau plastik dan sebagainya. Ya. Maka hal ini tidak menghilangkan sifat toharohnya, ya. Alias air tersebut masih bisa dikatakan air yang suci dan bisa kita gunakan untuk bersuci. Ya. Contoh yang lain seperti air yang berada di, seperti misalnya di gunung, gitu ya, di gunung. Ada kayak cekungan seperti itu, kemudian ada air hujan, terus mungkin sehari 2 hari airnya mengendap, maka akan ada rasa tanah, ya, ada bau-bau tanah seperti itu, atau ada bau lumut, ya. Maka seperti ini tetap dikatakan air suci, ya, karena disebabkan perubahannya itu karena dia lama di tempat itu, ya, seperti itu. Nah, maka seperti ini boleh digunakan untuk bersuci dan dia termasuk air suci, ya. Begitulah para kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, jenis air yang pertama yaitu ma'ul mutlak atau air suci dan mensucikan, dan telah kita ketahui beberapa contohnya.
Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis kedua, jenis air yang kedua yang disebutkan oleh penulis adalah al-ma'ul musta'mal, ya, atau air yang sudah digunakan untuk bersuci oleh orang lain, ya, atau digunakan bersuci untuk kita pun juga termasuk, ya. Intinya air yang habis digunakan untuk bersuci, ya. Misalnya ada orang wudhu, kemudian airnya tertampung di bawah, nah ini namanya air musta'mal, ya. Atau ada orang yang mandi besar, ya, dia masuk ke dalam ember, kemudian dia keluar, maka ini dinamakan air mustakmal, ya. Jadi air yang digunakan setelah bersuci. Nah, maka dalam hal ini, menurut penulis dalam buku ini, air ini adalah suci, ya. Jadi menurut pendapat beliau, air mustakmal ini adalah suci, ya. Namun yang perlu kita perhatikan, dan ini sebagai tambahan faedah, jadi dalam masalah air mustakmal ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh bersuci menggunakan air yang sudah digunakan untuk bersuci, ya. Dan sikap kita, ya, maka dalam hal ini hendaknya keluar dari khilaf itu lebih utama, ya. Jadi ada sebuah kaidah yang berbunyi al-khuruju minal khilafi mustahabun atau aula, ya. Keluar dari khilaf itu lebih utama. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya seperti ini. Kalau kita di rumah kita itu alhamdulillah air banyak, ya. Kemudian ya selalu mengalir alhamdulillah. Maksudnya untuk mendapatkan air untuk bersuci itu tidak susah, ya. Maka dalam hal ini alangkah baiknya kita tidak menggunakan air mustakmal ini untuk bersuci, ya. Nah, kita buang, kemudian kita ambil air yang baru seperti itu untuk keluar dari khilaf, ya. Namun kalau di suatu keadaan yang memang sangat susah sekali, ya, mungkin bisa mengambil pendapat yang mengatakan kalau air mustakmal ini dapat digunakan, ya. Tapi sekali lagi perlu kita tekankan, kaidah yang mengatakan al-khuruj minal khilafi aula, ya, keluar dari perbedaan pendapat itu lebih baik. Mari kita usahakan untuk tidak bersuci dengan air mustakmal. Nah, wallahu a'lam. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini disebutkan jenis air yang ketiga, yaitu adalah air yang tercampur dengan hal-hal yang suci, ya. Jadi contohnya seperti air sirup, ya, kemudian air teh, ya, air sabun dan sebagainya. Itu semua suci, ya. Teh, sabun, sirup suci semua. Nah, kemudian tercampurlah air ini. Jadi namanya sudah bukan air mutlak lagi, ya. Ini perbedaannya. Ini untuk membedakan, ya. Ini bisa jadi sebuah kaidah untuk membedakan mana air yang masih bisa buat kita bersuci dengan yang tidak, ya. Tapi kalau namanya sudah ada embel-embelnya, ya, ini namanya air sabun, ya, berarti sudah bukan air mutlak lagi, tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Ini namanya teh misalnya, atau air teh, ya, berarti dia suci, tapi dia tidak bisa mensucikan, ya. Tapi selama kita menyebutnya ini adalah air, misalnya ini air, ya, berarti itu masih bisa digunakan untuk bersuci, ya. Ini bisa jadi sebuah kaidah tatkala kita bingung mungkin, ya, ini masih boleh untuk bersuci atau tidak, ya. Nah, kita lihat aja kira-kira ini namanya apa. Namanya air sabun, ya berarti sudah nggak bisa buat bersuci, ya. Meskipun itu suci. Maksudnya apa? Kalau kena kita nggak najis gitu, ya. Tapi selama kita masih bisa menyebutnya ini adalah air biasa, ya, ya mungkin tercampur sedikit dan lain sebagainya, maka itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Wallahu a'lam. Kemudian kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan, ya, jenis terakhir dari air yang ada adalah ma'un najas, ya, atau air yang sudah kemasukan najis, ya. Ini pembahasan yang sangat penting sekali. Dalam masalah ini ulama sepakat apabila suatu air banyak maupun sedikit itu berubah salah satu dari tiga hal ini,
yaitu rasanya, baunya, maupun warnanya disebabkan masuknya benda najis, maka air ini air najis, ya. Alias kalau kena kita maka kita menjadi najis, alias harus dibersihkan, dan apalagi itu juga tidak boleh untuk bersuci, ya. Di sini disebutkan, ya, di sini kita coba baca bukunya, ya. Di sini disebutkan ada dua keadaan, ya. Yang pertama, najis tersebut merubah salah satu dari tiga halnya tadi, yaitu merubah rasa, warna maupun baunya. Maka ini najis secara ijma, ulama sepakat, ya. Ulama sepakat air seperti ini banyak maupun sedikit maka najis, ya, tidak boleh digunakan, tidak bisa menghilangkan hadas dan tidak bisa untuk menghilangkan najis, ya. Jadi contohnya misalnya menghilangkan kotoran yang menempel di badan kita menggunakan air najis seperti ini, maka tidak boleh, ya. Maka toharohnya tidak sah, ya. Jadi harus menggunakan air yang suci. Sawa'un kana katsiran aw qalilan, sama saja airnya banyak atau sedikit, kalau sudah berubah salah satu dari tiga hal ini maka menjadi air najis, ya. Nah, yang menjadi perbedaan di kalangan ulama itu apabila airnya itu sedikit, ya, dan kriteria air sedikit ini berbeda-beda, ya, di kalangan ulama. Intinya ya sedikit lah, ya. Sebagian ulama seperti Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan kalau di bawah 2 kullah, ya. 2 kullah itu kalau nggak salah sekitar 300-an liter kalau nggak salah, ya. 300-an lah seperti itu. Kalau airnya di bawah 2 kullah kemudian kemasukan najis, maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh, ya, tidak boleh menggunakan air itu. Sedangkan sebagian ulama lain seperti dalam mazhab Malikiyah, ya, dan beberapa ulama yang lain mengatakan selama hal itu tidak merubah warna, bau maupun rasanya, maka itu tetap dikatakan air suci, ya. Dan dalam masalah ini pula kita menggunakan kaidah yang seperti tadi, ya. Jadi al-khuruju minal khilafi aula, mustahab, ya. Jadi keluar dari khilaf itu lebih utama, bagus, ya. Kalau di rumah kita, ya, masih banyak air, gampang, ya, dan kebetulan air yang kemasukan najis itu sedikit, ya, maka ya dibuang saja, ya. Jadi untuk menghindari terjatuh dalam khilaf, ya. Namun kalau seperti tadi, ya, kebetulan rumah kita airnya susah, ya, atau lagi bepergian misalnya, ya, kemudian susah untuk mencari air lagi kalau ini dibuang, maka kita bisa ngambil pendapat yang mengatakan kalau selama 3 sifat tadi, yaitu rasa, bau, dan warnanya tidak berubah, maka insya Allah itu termasuk air suci dan boleh digunakan untuk bersuci, ya. Jadi hendaknya kita bijak dalam menimbang masalah ini, ya. Itulah para kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pembahasan yang berkaitan dengan air, ya. Yang mana secara ringkas air dibagi menjadi 4 tadi, ya, sudah kita sebutkan. Air mutlak, yaitu yang bisa suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua adalah air mustakmal, ya, yang menurut penulis di situ airnya adalah air suci, ya, tapi untuk hati-hatinya kalau memang kita bisa mendapatkan air yang lain maka lebih bagus ambil air yang lain. Kemudian juga air yang tercampur dengan hal-hal yang suci, maka air seperti ini suci tapi tidak mensucikan, ya, tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya, tidak bisa kita gunakan untuk wudhu maupun mandi besar, ya. Dan yang terakhir adalah air najis, dan tadi sudah kita jelaskan, yaitu kalau sampai berubah salah satu dari 3 perkara ini, yaitu bau, rasa, dan warnanya disebabkan oleh benda najis, banyak maupun sedikit air tersebut, maka air ini menjadi najis. Wallahu a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.